Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberkati keringanan, kemudahan, dan kelapangan dalam melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah untuk mendapatkan rahmatnya ketika masuk ke dalamnya dan untuk mendapatkan karunia-Nya ketika kita keluar dari rumahnya dan untuk mendapatkan hidayah selama kita beribadah di dalamnya. Jadi paling tidak ada 3 kebaikan ketika kita memakmurkan masjid. Yang pertama, ketika masuk insya Allah dapat rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dan insya Allah ketika keluar dari rumah Allah, dari masjid, kita akan mendapatkan fadlullah, karunia-Nya. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Dan ketika kita beraktivitas, beribadah di dalamnya, di samping kita akan mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, juga sebagai orang yang layak dan pantas mendapatkan hidayahnya. Itulah 3 kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang memakmurkan masjid. Apalagi kemudian selama hidupnya sampai meninggal hatinya senantiasa terpaut, ya. Jadi terpaut dengan masjid, maka insya Allah di alam mahsyar tidak akan merasakan panas ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepala. Kenapa? Karena dapat naungan Allah yang bikin teduh, bikin adem pada hari kiamat di alam mahsyar. Jangankan berkeringat, panas pun tidak, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang perjalanan, maka hidup ini memang sejatinya adalah berjalan, disimbolkan dengan Isra. Isra itu jalan malam hari, ya, sembunyi-sembunyi, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik ke langit, ya. Karena surga itu ada di atas, ya. Jadi ketika Mi'raj Rasul diperlihatkan surga, ya. Jadi perjalanan kita bukan hanya maju ke depan, menuju masjid, tapi juga naik ke atas menuju Sidratul Muntaha, menghadap Allah. Di dalamnya, di dekatnya ada yang namanya Jannatul Ma'wa. Jadi jangan berhenti kita melakukan perjalanan sejauh apapun, secapek apapun, kalau belum masuk surga. La yashba'u mu'min hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman itu tidak pernah merasa kenyang dari kebaikan sampai finishnya, ujungnya, endingnya adalah surga. Maka tema kita pada subuh pagi ini adalah jalan kaki dan jalan-jalan dalam perspektif ilmu dan Islam. Enakan jalan kaki, enakan jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Dulu zaman Pak Haji Kismono Allahyarham itu 1 tahun itu 2 kali jalan-jalannya ya. Ini sampai sekarang belum jalan-jalan ya. Nanti sama Mas Kiki itu dikoordinir, sama Mas Rijal, sama Mas Rojali ya. Paling tidak setahun sekali kita jalan-jalan. Karena ternyata dua-duanya penting. Dan salah satu tujuan Allah menciptakan kaki itu di antaranya untuk jalan-jalan, untuk jalan kaki. Bahkan nanti di alam mahsyar sampai surga, ya. Dan sebelum sampai
ke al-jasru, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka, kita pun jalan kaki ya. Ya. Jadi di alam mahsyar setelah dihisab, ya, setelah diponis, jalan kaki itu, ya, jalan kaki. Sampai kemudian al-jasru, jembatan yang dibentangkan di atas neraka juga jalan kaki itu, ya. Ya. Makanya latihan jalan kaki. Latihan. Dulu saya waktu sebelum umroh tahun kemarin 2025 kan, jalan kaki itu sampai Dewa Kembar muter ya. Tapi habis umroh malas. Yang rajin tuh Pak Haji Suwarno, rajin ya jalan kaki. Pak Haji Dede itu rajin itu jalan kaki. Ya. Saya cuma kuat 5 putaran ya, 5 putaran. Kalau Pak Haji Dede sampai 20 putaran ya. Ya. Jadi jalan kaki dan jalan-jalan itu ya, itu bagian dari ya, menjaga ya, kesehatan dan kekuatan serta kebugaran kaki dan tubuh ya, karena banyak manfaatnya ya, berdasarkan data dan fakta ilmiah. Demikian pula berdasarkan syariah ya, atau Islam. Nah, dalam bahasa Arab jalan kaki itu dimaknai sebagai masyun. Masyun ya. Ya. Jadi yamshi ya, amshi ya, masyan ya, itu jalan kaki. Seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 19, waqsid fi masyyika, dan setelah sederhanakanlah dalam berjalanmu ya. Jadi tawadu ya, rendah hati ya. Ya, tidak boleh ya, takabur ya. Takabur sombong ketika jalan kaki. Bahkan Rasul itu kalau dipanggil orang ya, dia ya, nengoknya itu tidak hanya dengan memalingkan wajah, tidak ya, tapi juga dengan memalingkan tubuhnya ya. Jadi bukan hanya matanya, wajahnya, tubuhnya menghadap kepada orang yang memanggil. Itu contoh ya, yang namanya apa? Rendah hati ya, tidak sombong. Ada orang yang kalau dipanggil cuman wajahnya doang ya. Ya, cuman gini aja, gitu kan? Kalau Rasul enggak, ya, sama wajahnya ikut menghadap orang yang memanggilnya. Ya. Jadi waqsid kata Allah, ya, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Dan hendaklah kamu sederhana, jangan berlebih-lebihan, jangan sombong fi masyika, dalam jalan kakimu. Ya. Kemudian ada orang yang biasa suka sering ya, berjalan ke sana kemari ya. Jadi kerjanya tuh jalan-jalan atau jalan kaki ke sana kemari ya. Itu dalam Al-Qur'an disebut masyaun ya. Masyaun ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Qalam ya, surat 68 ayat 11 ya. Hammazin masya'in binamim ya. Jadi ada orang yang banyak mencela ya. Banyak mencela, banyak menghina, banyak membuli, yang kesana kemari menyebarkan fitnah, mengadu domba. Jadi jalan-jalan kakinya itu diulang-ulang hanya sekedar untuk menghina ya, untuk memfitnah dan untuk mengadu domba. Dan mengadu domba ini salah satu sebab orang disiksa di dalam kubur ya. Jadi jorok ya, ketika buang air kemudian suka ngadu domba. Itu 2 sebab utama orang disiksa dalam kubur ya. Jadi namanya masya ya. Jadi bukan sekali 2 kali itu jalan kakinya tuh ya, jalan-jalannya itu, tapi berulang kali ya.
Apalagi sekarang enak ya, nggak usah jalan-jalan, nggak usah jalan kaki, tinggal buka WA, ya, Instagram, YouTube, apalagi itu ya, snack video, itu bisa digunakan tuh untuk ngadu domba, untuk fitnah, untuk memaki, mencela orang, ya, gitu. Bahkan kalau orang itu pinter, ya dengan retorika yang bagus bisa viral itu ya, bisa dapat duit itu. Hanya untuk apa? Mengadu domba, memfitnah dan mencaci maki. Dalam Al-Quran ada orangnya yang kebiasaannya seperti itu. Ketika jalan kaki dan jalan-jalan, apa? Masya'un bin namim. Ya, jalan kakinya atau jalan-jalannya tuh ya, berulang kali hanya untuk mengadu domba. Nggak senang kalau orang itu akur, damai, ya, bersatu. Kemudian sedangkan jalan-jalan, ya, itu dimaknai pertama sebagai tamasya, ya. Sudah jadi bahasa Indonesia ya, tamasya, piknik gitu, ya, piknik. Ya. Artinya apa? Berpergian untuk bersenang-senang, ya, untuk berekreasi, untuk berwisata ke suatu tempat untuk menikmati pemandangan dan menghilangkan lelah. Ya. Jadi letih dan lelah itu hilang dengan jalan kaki, dengan jalan-jalan. Kalau kemudian yang dituju pemandangan yang indah, ya. Nah, demikian pula makanan yang enak. Makanya ada wisata kuliner, ya. Wisata kuliner, ya. Di tiap tempat tuh ada itu wisata kulinernya, ya. Di Bogor di mana tuh? Ya, ada bakso 10.000, 20.000 tuh. Ngambil sebanyak mungkin, silakan, asal masuk aja ke perut. Yo, baksonya gede-gede tuh, cuma 20.000. Ya, tapi swalayan ngambil sendiri, nggak dibatasi, silakan. Ya. Ya. Atau jalan-jalan ke perkebunan stroberi ya di daerah Ciwidey itu, masuk ke dalam 35.000, silakan makan buah stroberi sekenyangnya. Gitu. 35.000. Tapi kalau kemudian di bawah itu di kilo ya. Jadi bayar lagi, baik ke taman taman buah begitu ya. Masuknya bayar, di dalamnya silakan makan sekenyangnya ya, buah stroberi itu. Tapi ketika keluar kalau bawa baru ditimbang gitu ya. Itu namanya apa? Tamasya. Ya. Wisata, piknik ya, piknik untuk menikmati pemandangan dan menghilangkan penat, ya. Mungkin karena berapa bulan kerja terus ya, atau setahun sekali lah untuk menghilangkan penat, maka jalan-jalan atau menikmati pemandangan yang indah. Yang kedua, jalan-jalan juga dalam Islam disebut safar. Makanya ada taman safari, ya. Taman untuk jalan-jalan, ya. Kiri kanan binatang. Tapi kalau mau binatangnya yang dilepas, naik mobil, kan gitu ya. Ada safari malam, taman safari dibuka malam hari, ya. Itu tujuannya begitu, ya. Pertama untuk menikmati alam, yang kedua untuk menghilangkan penat, yang ketiga ya untuk mengenal ya binatang-binatang yang ada ya di Indonesia atau di dunia ya, yang ada di taman safari itu. Ternyata binatang tuh banyak banget. Ya, ada yang jinak, ada yang buas. Itu kita lakukan dengan tamasya, ya, atau kemudian safar. Safar itu apa? Safar itu perjalanan jauh, ya, yang memiliki konsekuensi hukum safar dalam syariat. Minimal jauhnya berapa, kemudian apa yang boleh ya dilakukan dalam ibadah sebagai rukhsah, sebagai keringanan, ya. Di antaranya boleh tayamum, ya. Kemudian boleh juga mengqashar dan menjamak sholat, ya. Ya. Kemudian tidak sholat rawatib kecuali qabla subuh, ya. Dan sholat malam. Itu ada tuh, ya. Itu disyariatkannya safar yang berkaitan dengan hukum, ya, gitu. Dan ini jelaskan di antaranya wa in kuntum junuban, kalau kamu junub, ya, habis berhubungan intim dengan istri, ya, atau suami istri, ya, au ala safarin, ya, atau sedang dalam perjalanan, ya.
karena kesulitan ya, untuk wudu, ya, kesulitan untuk mandi. Ya. Auja'a ahadum minkum minal go'id, atau setelah buang air. Ya. Go'id, ya. Go'id itu bahasa Al-Quran. Ya. Bahasa Indonesianya got, ya. Got, ya. Itu bahasa Indonesianya. Kenapa go'id disebut got? Karena tempat tertutup. Ya, sekarang namanya septic tank. Ya. Artinya habis buang air besar atau habis buang air kecil. Ya, aula mastumun nisa, atau setelah berhubungan dengan istri. Ya. Kalau tadi junuban itu ya keadaan di mana kita harus menjauhi sholat, ya, harus menjauhi tawaf karena berhadas besar. Junub itu, janbun itu apa namanya tuh? Lambung. Itu kiasan. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa yang porno, ya, menggunakan bahasa yang jorok, pakai bahasa yang sopan. Ya. Hubungan intim itu junub, lamastumun nisa. Kalau lamastum artinya menyentuh, ya. Itu sebagian ulama membatalkan wudu. Tapi sebagian ulama yang lain tidak, karena bukan lamastum tapi lamastum, saling menyentuh. Ya. Ini bahasa sopan itu, ya. Gitu. Jadi betul-betul ya, fikih itu ya wajib dipelajari. Ya. Sebab kalau memahami secara tekstual, lamastum itu saling menyentuh, ya, atau cubit-cubitan, kan ya. Ya. Apalagi itu saling menyentuh itu. Ya, tapi di sini bukan itu maksudnya. Maksudnya habis berhubungan intim. Tapi ketika mau mandi falam tajidu ma'an, kamu tidak mendapatkan air. Ya. Adapun mendapatkan air, ya, bisa jadi untuk keperluan minum, ya, atau untuk keperluan yang lainnya. Untuk keperluan mandi nggak bisa itu. Mandi itu satu botol aqua yang 5 liter cukup nggak, Pak? Cukup nggak 5 liter? Ya, nggak ya? Nah, kalau Pak Talkis itu berapa liter tuh mandinya? Iya, rata-rata di Indonesia tuh berapa? 1 ember lah minimal ya, ember kecil atau ember gede gitu ya. Ya, tapi di Arab itu 1 sok ya, 1 sok ya. 1 sok itu sekitar 2,5 sampai 3 liter, bayangkan. Ya, orang Arab bisa mandi 3 liter. Coba kita bisa nggak mandi 3 liter? Ya, iya. Nah, paling itu mah dilap kita mah. Dilap juga mungkin nggak cukup ya. Jadi ketika sakit, ketika berpergian, ketika junub, ketika bercampur berhubungan intim antara suami istri, kemudian pas mau bersuci, mau toharoh, ya, baik mandi maupun wudhu, ternyata tidak ada air. Fatayammamu, maka hendaklah tayammum. Sha'idan thayyiban, ya, dengan debu yang baik, artinya tanah yang halus, ya. Ya. Jadi kalau dulu itu menggali, ya, tanah 1 meter kubik, ya, nah, kemudian disangrai. Nanti baru dipakai untuk tayamum, ya. Tapi sebenarnya Islam tidak serumit itu. Islam tidak sesulit itu. Di mana ada debu, di sanalah kita bisa tayamum, ya. Di sini ada nggak nih meja di debu? Ada. Nah, di jok mobil ketika di kendaraan ada, ya. Atau di tembok ada, ya. Yang penting sha'idan thayyiban, ya. Apa? Debu, ya, tanah halus yang suci, yang baik, ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada debu, kemudian kita ambil dicium bau tai kucing, jangan itu. Ya. Jadi yang wangi thayyib itu wangi, bersih, suci, itu namanya thayyib. Nah, syarat untuk digunakan sebagai toharoh atau tayamum. Kemudian bagaimana caranya? Pamsahu biwujuhikum, usap wajah, wa aidiakum minhu, atau sebagian dari tangan, tidak semuanya, sebagian dari tangan, yaitu sampai telapak tangan. Jadi caranya itu mudah banget, ya. Bismillah, ya, baca bismillah,
kemudian tepukan ya, tangan ke yang tempat yang ada debunya, ke sini ya, atau ke sini. Nah, kemudian setelah itu ditiup ya, setelah ditiup diusapkan ke wajah ya. Jadi kalau wudu mandi itu membasuh, tapi kalau tayamum mengusap. Wajah itu berarti ya sampai ya, bagian yang tumbuh rambut ya. Jadi kalau rambutnya bukan wajah ya, sini ya. Jadi bismillah ya, tiup, kemudian usapkan ke punggung telapak tangan ya. Ke bagian atasnya enggak begini tapi ke sini. Baru baca asyhadu alla ilaha illallah dan selanjutnya. Mau berdoa silakan, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin ya. Jadi kalau kita wudu dengan sempurna, kemudian baca 2 kalimat syahadat, maka oleh Allah dipersilakan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Luar biasa nih ya. Jadi jangan meremehkan yang namanya wudu. Kalau tidak ada air untuk wudu, kalau tidak ada air untuk mandi, maka solusinya tayamum, pakai debu yang suci. Ya, keutamaannya sama dengan mandi, keutamaannya sama dengan wudu. Ya, bahkan nanti ya, jangka panjang ya kita dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja. Ya, ya. Bahkan di alam mahsyar Rasul mengenal kita sebagai umatnya, ya, sebagai ikhwannya. Kenapa? Karena memancarkan cahaya dari bekas wudunya. Bayangkan berapa miliar manusia di alam mahsyar, berapa triliun manusia di alam mahsyar sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, Rasul tidak akan susah menemukan ikhwannya, menemukan saudaranya. Kenapa? Karena apa? Dari bekas wudunya memancarkan cahaya yang sangat terang ya, luar biasa ya. Makanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang selalu bertobat ketika berbuat dosa dan kemudian selalu bersuci ketika berhadas dan bernajis ya. Kemudian yang selanjutnya ya, sabda Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal adab ya. Jadi dari segi sifat ya, safar itu adalah perjalanan yang menyiksa, perjalanan yang bikin repot, bikin susah itu ya, bikin susah. Sehingga ada rukhsah, ada keringanan ya, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Sampai ketika safar itu ya, makan susah ya, minum susah ya, sampai tidur pun susah. Ada orang yang tidak bisa tidur dalam perjalanan ya. Pak, saya bisa nggak tidur dalam perjalanan? Bisa ya. Ada orang yang nggak bisa tidur, susah tidur ya. Ya, apalagi supirnya ngebut, aduh ngeri banget itu ya. Ngebut itu ya. Nah, jadi ada orang yang bangun ya, melotot terus aja ke jalan, takut nabrak ya, itu ada, sehingga nggak bisa tidur kalau dia ketika di dalam kendaraan. Bahkan susah makan, susah minum ya, kan ada seperti di busway kan nggak boleh makan ya, nggak boleh minum ya, itu dari segi sifat ya. Apalagi kemudian sholat ya, coba sholat di kereta api sambil berdiri, bisa nggak tuh? Sambil berdiri atau naik mobil sambil berdiri nggak bisa. Maka rukhsahnya sambil duduk rukhsahnya. Bahkan bukan 4 rakaat jadi 2 rakaat, kecuali yang 3 tidak dikurangi jadi 1,5 ya, atau yang 2 jadi 1 enggak. Yang jumlahnya 4 ketika safar maka dikosor, diringkas jadi 2. Bahkan boleh dijama itu digabungkan ya. Setelah sholat asar, kemudian setelah sholat duhur, kemudian sholat asar. Setelah sholat maghrib, kemudian sholat isya. Nggak boleh setelah sholat subuh, kemudian sholat duhur, nggak boleh. Atau setelah sholat isya, sholat subuh, nggak boleh.
Itu ada namanya hukum atau syariat ketika orang melaksanakan safar. Kemudian faida qadha, ya. Nahmatahu, maka apabila urusannya telah selesai, ya, sudah selesai, pulang. Kemudian fal yu'ajjil ila ahlihi. Ketika pulang yang pertama didatangi itu keluarga. Jadi jangan singgah kemana-mana. Kalau pulang langsung datang ke anak istri, karena mereka mengkhawatirkan kita, ya. Jadi pulang jangan ke masjid, ke rumah dulu kalau pulang. Gitu. Itu adab safar, ya. Ahli itu istri, ya, anak atau keluarga inti, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Materinya sudah di-share, ya. Kemudian yang ketiga, ya, jalan-jalan juga dimaknai sebagai rihlah, ya. Apa rihlah? Perjalanan, ya, baik untuk dagang, untuk wisata, untuk dakwah maupun untuk menuntut ilmu. Jadi dulu, ya, orang tuh nuntut ilmu jauh-jauh itu, ya. Bahkan sekarang di daerah Cililin itu, ya, itu ada ustadz teman saya, ya, kalau ngajinya tuh habis sholat isya jam 9 berangkatnya. Jam 9 itu berangkatnya tuh, jalan kaki itu. Kemudian baru pulang menjelang subuh. Dulu tahun berapa saya masih ingat tuh. Ustaz, tolong isi pengajian ya di musola. Nanti dijemput pada isya. Iya. Ditunggu sampai jam 9 nggak dijemput, berarti gagal. Ternyata ngejemputnya setengah 11 tuh. Jam 11 mulai ngaji. Jamaahnya tuh penuh banget itu. Saya lupa lagi dari mana. Pokoknya daerah sekitar Warak. Cipucang, daerah itulah, daerah sana tuh. Jadi jam setengah 11 itu baru dijemput, bayangkan itu ngaji. Ternyata di kampung mah ada yang berangkat dari rumah yang menuju masjid, jauh banget tuh jalan kaki. Nah, baru kemudian nggak tahu sampainya jam berapa, tapi pulangnya lagi menjelang subuh itu pulangnya tuh. Ya, itu qiyamul lail juga, tidak tidur malam hari dalam rangka dakwah itu. Dan itu disebut apa? Rihlah itu, rihlah. Jadi baik untuk dagang, untuk wisata, untuk dakwah maupun untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau berlayar itu termasuk rihlah juga kan? Karena cari duit kan? Ya. Ada dari Sam, ya. Ada li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasoi. Jadi musim panas dagang tapi beda tempat, musim dingin juga dagang tetap. Yang berdingin dan panas tetap dagang tapi pindah tempat. Itu kebiasaan orang Quraisy, ya. Jadi kebiasaan mereka melakukan perjalanan atau rihlah pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang, ya. Di antaranya, ya, Rasulullah dibawa oleh pamannya untuk dagang, tapi ketemu dengan pendeta suruh pulang, ya. Takut kemudian, ya, dibunuh, ya, oleh orang Yahudi, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, la tashuddur rihal, ya, la tashuddur rihal illa salasati masajid. Dilarang, tidak boleh melakukan perjalanan, ya, secara khusus untuk tujuan ibadah kecuali menuju 3 masjid, ya. Jadi kalau kita mau rihlah, ya, kemudian untuk ibadah, yang paling utama dan pertama itu adalah, ya, pertama ke Masjidil Haram, ya, Al-Masjid Al-Haram. Yang kedua, wa masjidi hada, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga, wal Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, ya. Ya. Itu ibadah yang utama dan pertama dalam kaitannya dengan rihlah, dengan jalan-jalan. Pertama ke Masjidil Haram, yang kedua ke Masjid Nabawi, yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Hadisnya riwayat Bukhari, ya, dan Muslim. Maka maksud hadis ini adalah tidak disyariatkan mengkhususkan safar dengan tujuan memperoleh keutamaan ibadah suatu masjid kecuali 3 masjid yang disebutkan dalam hadis. Pertama, Masjid Nabawi. Kenapa Masjid Nabawi?
Karena kalau sholat di sana satu kali sholat sama dengan 1000 sholat di masjid lainnya. Ya. Jadi sholat di Masjid Nabawi ya sama dengan 1000 kali sholat di Babu Taqwa itu. Ya. Ya. Jadi hadisnya ini sahih Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi satu kali sholat di masjidku, ya, yaitu Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram kata Rasul 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Ya, 100 kali sholat di Masjid Nabawi, 100.000 kali sholat di Masjid Babu Taqwa. Ya. Nah, makanya ada yang namanya sholat arba'in ya. Sholat arba'in 40 hari kali 5 coba kali 100.000. Makanya pulang dari sana nggak sholat. Udah kebanyakan sholatnya katanya. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi memahami hukum tuh nggak begitu. Ya. Jadi seperti ketika membicarakan tentang bau mulut orang yang sedang saum, kata Rasul lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan berarti kemudian ketika sahur makan jengkol, makan pete, bukan begitu ya. Bukan berarti lebih baik, lebih bau, lebih mantap, bukan. Jadi baunya saja wangi, apalagi wanginya. Jangan dipahami makin bau makin mantap ya. Gitu. Ini 100.000 kali 40 hari, kali 5 kali, belum rawatibnya dan sebagainya. Wah, berarti nggak perlu sholat lagi kalau gitu. Salah itu ya. Sedangkan sholat di mana? Di Masjidil Aqsa itu setara dengan 500 kali sholat di mana? Di Masjid Babu Taqwa atau masjid yang lainnya. Ya, makanya Rasul katakan jangan bersusah payah, jangan bercapek ria ya, kalau untuk mendapatkan keutamaan ketika rihlah ya, kecuali ketiga tempat, 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa ya. Jadi ini hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad ya, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah ya. Kemudian yang selanjutnya ya, salat di Masjidil Aqsa bernilai 500 kali ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan As-Sugra nomor 1821 disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami ya, dan Irwaul Ghalil. Ternyata banyak banget ya kitab fikih itu. Ada yang belum diterjemahkan, ada yang sudah diterjemahkan. Ya, jadi bapak-bapak yang banyak waktu ya, kemudian ada rezeki, belilah buku-buku yang berkaitan dengan hukum misalnya, ya berkaitan dengan fikih ya, di samping berkaitan dengan akidah dan akhlak. Sudah banyak diterjemahkan. Apalagi punya apa? Punya HP. Oh, ini kitab-kitab yang asli dan sudah diterjemahkan banyak banget, tinggal di-download gitu, dibuka itu. Ya. Jadi dari habis sholat subuh jangan pulang itu. Tunggu waktu syuruk, buka itu. Karena itu bagian daripada berzikir kepada Allah. Kemudian hadis ini bukan larangan melakukan perjalanan untuk tujuan lain yang dibenarkan syariat, seperti menuntut ilmu, berdagang, kemudian apalagi silaturahim, berdakwah, berobat, atau bertamasya yang halal dan tidak mengandung maksiat ya. Jadi kalau orang kaya itu berobatnya kemana Pak? Orang kaya itu ya, ke Singapura ya. Jadi bukan dilarang rihlah ke Singapura, bukan ya. Ini menjelaskan tentang keutamaan 3 masjid ketika dijadikan destinasi rihlah ya. Kemudian ada 5 manfaat ya jalan-jalan ya. Makanya tadi kalau bisa setahun itu diagendakan, baik di keluarga atau misalnya di masjid diagendakan itu. Karena ternyata jalan-jalan tuh banyak banget manfaatnya. Di antaranya ada 5 manfaat jalan-jalan yang disebutkan dalam ungkapan hikmah. Pertama, tagorrob anil auton pitolabil ula, merantaulah, tinggalkan kampung halaman demi meraih kemuliaan ya. Karena hidup itu kan perjalanan ya. Kan kita ini semuanya
bukan penduduk asli ya? Bukan kan? Ya, ini kampung halamannya sebagian besar kan bukan di sini. Itu namanya tagorob. Ya. Tagorob itu artinya meninggalkan kampung halaman dengan berbagai tujuan tadi ya, untuk cari nafkah. Ya. Ada kemarin yang sudah pensiun, kemudian balik ke kampung halaman yang nggak betah, di sana nggak ada pengajian katanya, nggak ada pengajian, balik lagi ke sini sampai meninggal. Ada yang seperti itu ya. Nah, jadi dari kampung halaman tinggalkan kampung halaman, itu namanya tagorob, menjadi orang gorib, menjadi orang asing. Sebab pertama kali ke Jakarta nggak ada orang yang mengenal kita, ya, nggak ada ya orang yang dikenal oleh kita. Makanya silaturahim di sini penting, ta'aruf ya, ta'aruf ya. Gitu. Nggak tahu nih Masjid Babutaka jamaahnya ya, ada nggak yang mendatangi ya, misalnya datang ke rumah Pak Saifuddin, datang ke rumah Pak Salkisto, ke Pak Kiki ya, muter aja tuh. Itu jalan kaki dan jalan-jalan. Dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahim dan apa namanya tuh? Ta'aruf, ta'aruf. Kemudian wasafir, hendaklah kamu bersafar, ya, bepergian. Fafil asfar khamsu fawaid, karena dalam bepergian itu ada 5 manfaat. Pertama, tafarruj hammin, menghilangkan kesedihan dan kejenuhan, ya. Jadi kalau lagi sedih, lagi bosan, lagi bete, udah safar, itu kan luar biasa. Ya, bahkan ada tuh, ada viral ya orangnya ya, nah, itu penyakitnya itu udah dinyatakan stadium berapa tuh ya, paling tinggi, tidak ada harapan untuk sembuh, tapi kemudian semua perusahaannya, semua pekerjaannya dia tinggalkan, jadi dia melanglang buana itu seluruh Indonesia dikelilingi, bahkan ke luar negeri. Qadarullah sembuh itu penyakitnya, sembuh ya. Karena dia kemana jalan-jalan itu ya. Makanya obat yang paling mujarab itu ya jalan-jalan ya. Kalau tidak punya ya jalan kaki ya. Di samping minum air putih katanya, minum air putih, buah-buahan ya. Makanya ketika berbicara tentang surga, kenapa sehat-sehat, kuat-kuat, segar-segar ya, karena minumnya tuh susu, apalagi minum tuh madu ya, air putih. Kaum lu sehat-sehat itu ya. Kalau kita kopi lagi kemudian makannya apa? Buah-buahan. Kalau kita kan gorengan lagi ya. Nah, luar biasa ya. Kemudian apa lagi? Waktisab ya, ma'isyatin, untuk mencari rezeki, jalan-jalan itu mencari rezeki ya, untuk mencari rezeki. Kemudian apa lagi? Wa ilmin, untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu. Kemudian wa adabin, untuk mempelajari adab atau pengalaman hidup, karena tiap daerah itu beda adat dan istiadatnya. Ada satu tempat kalau kemudian diundang makan kemudian enggak datang, ngambek gitu ya, ngambek itu ya. Jadi habis sholat Idul Adha ya, tiap kita lewat disuruh mampir untuk makan. Itu harus itu ya, walaupun sudah penuh. Makanya disiasati, makannya dikit ya. Jadi semuanya mampir. Ada juga kalau dikasih minum ya, minumnya itu kan gede banget gelasnya itu. Kalau tidak dihabisin marah juga tuh, harus dihabisin itu. Ya, kadang-kadang kita kalau minum nggak dihabisin ya. Ya, di pengajian nih jarang yang habis ya. Itu termasuk apa? Mubazir itu. Dihabisin itu. Karena ini dibeli ya. Kalau tidak dihabisin kan dibuang itu. Itu saudara setan itu, teman setan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Wasuhbati majid ya. Jalan-jalan itu, bepergian itu untuk bertemu dan bersahabat dengan orang mulia ya. Makanya doa kita hati-hati nih ya, ketika jalan-jalan ya, kaitannya dengan bersahabat dengan orang mulia. Allahumma ya, amitna muslimin, ya Allah matikan kami dalam keadaan Islam. Wa ahyina muslimin, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bisolihin, dan pertemukan dengan orang-orang saleh ya.
Jadi ketika kita jalan-jalan, yang kita cari adalah orang-orang yang saleh, sahabat yang saleh, sahabat yang akan membawa kita ke surga, bukan yang akan melemparkan ke neraka. Inilah 5 hikmah jalan-jalan. Dan hikmah ini sering dijadikan motivasi, ya, bahwa bepergian bukan sekadar berpindah tempat, tapi juga sarana memperluas ilmu, rizki, pengalaman, dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam.